Karena kita cuma mempelajari tentang mereka. Nah, begitulah teologi. Itu mempelajari tentang Tuhan. Saya belajar teologi. Kalau saudara ke rumah saya akan lihat buku-buku teologi saya. Tapi saya tidak mempercayai itu untuk hidup kekristenan saya. Teologi buat saya hanya pengetahuan saja. Karena itu tidak menolong saya untuk bisa bergaul dengan papa saya. Ketika gereja menganut teologi secara umum, maka itu semua orang yang baru kenal Tuhan, langsung baru percaya Yesus, langsung diajari siapa itu Tuhan. Nah, ini doktrin yang salah. Kalau orang-orang baru masuk iman di dalam Yesus, lalu dikenalkan, diajari untuk kenal dan tahu Tuhan, maka yang terbit di benaknya, begitu ada Tuhan, adalah aturan. Saudara, sehingga orang yang diajar tentang Tuhan, yang muncul adalah peraturan. Karena Tuhan, Alkitab mengajarkan seharusnya semua yang baru percaya Tuhan Yesus dikenalkan Tuhan itu Papa. Dan ini beda. Maka itu orang-orang Kristen seringkali capek jadi Kristen. Mengapa? Karena legalistik, karena peraturan yang ditunjukkan. Coba dengarkan ilustrasi ini. Tidak ada orang tua di negara manapun, segila apapun orang tua itu, begitu anak mereka lahir, hari itu langsung bilang, peraturan di rumah ini, bangun pagi jam 5, mandi jam 6, sarapan jam 7. Bapak gila pun gak ngajari begitu. Karena anak ini harus mengenal dulu siapa papanya, siapa mamanya. Begitu anak ini kenal papa mamanya dan disayang oleh dua orang itu, makin dewasa anak ini otomatis ngerti sendiri. Oh, papaku gak suka ini, tapi suka itu. Mamaku gak mau aku begini, tapi mamaku mau aku begitu. Itu ngerti sendiri. Tapi gereja ngawur. Orang-orang baru diajar tentang doktrin, tentang peraturan, tentang legalisme. Capek. Belum mengenal siapa papa, diajari aturan. Itu sebabnya perpecahan terjadi terus dalam kalangan gereja. Karena kalau semua kita mengenal yang satu papa, berarti kita semuanya saudara. Tapi kalau kita mengenal peraturan gereja, maka kita pecah. Karena begitu kita lahir, diajari aturan. Karena gereja A aturannya begini, gereja B aturan begitu, gereja C begitu, padahal kitabnya satu. Betul? Itulah doktrin, saudara. Maka itu hidup bergaul dengan Tuhan itu mutlak, katakan amin. Ayat 23. Jadi, Kejadian 5. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Hebat sekali. Jadi Henokh tidak mati, sehingga tidak ada kuburannya, tapi dia diangkat karena dia bergaul dengan Papa. Pasal 6, ini tentang Nuh. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah kata favor agak. Nuh mendapat kasih karunia, mendapat favor di hadapan Papa. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Lihat kalimat berikut. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami berubah mulai hari ini. Dan Nuh itu hidup bagaimana dengan Bapa di surga? Bergaul. 2 Samuel 5. Cepat-cepatan saja. 2 Samuel 5. Kita melihat ayat ini. Bagaimana Daud? 2 Samuel 5. Ini dahsyat sekali. Ayat yang ke-17 mulai. 2 Samuel 5:17. Ketika di
dengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Orang Filistin dengar. Maka majulah semua orang Filistin, semua. Kalau Alkitab semua, berarti perempuan, laki, tua, muda, anak-anak maju semuanya. Menangkap Daud untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Jadi rencana itu bocor. Daud tahu. Apa sikap Daud ketika dia mendengar musuh menyerang dia, padahal dia baru diangkat jadi raja atas Israel, berarti dia belum mapan betul. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saya tanya begini kepada saudara, Daud ini seorang kepala negara, pemimpin negara. Secara hukum politik di negara mana saja, kalau sebuah negara diserang oleh musuh, maka presiden, raja, kepala negara itu buat apa? Pertama kali, ayo cepat. Ayo cepetan cara jawab. Apa yang mereka dibuat oleh para pemimpin negara begitu negara dalam bahaya? Mereka buat apa? Rapat. Betul. Buat koordinasi. Kumpulkan semua penasihat panglima semuanya itu karena ini musuh. Tapi aneh dengan saudara kita Daud. Maka itu kalau sekarang ini Daud ikut konferensi tingkat tinggi di antara kepala-kepala negara, pasti digoblok-goblokan. Negara dalam bahaya, dia tidak rapat, malah begini. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang mau mencari lembah Refaim, Daud ngapain? Ayo baca, Daud ngapain? Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Coba saudara baca isi pertanyaannya. Di dalam istilah agama, Daud ini sedang apa? Sedang berdoa. Karena dia ngomong kepada Bapa. Tapi mengapa Alkitab tidak menulis maka berdoalah Daud kepada Yahweh? Ditulis apa di situ? Bertanya. Diskusi. Diskusinya sangat-sangat, ini istilah umum, blow on betul. Bayangkan negara diserang musuh, tanyanya begini, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Loh, coba pertanyaan ini kan konyol betul. Ya maju kok tanya lagi? Sudah diserang. Tapi di sini kita belajar Daud bergaul dengan Bapa. Dia nggak tahu mau buat apa, maka itu dia tanya maju atau tidak. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lalu bagaimana kalimat berikut? Baca Alkitab saudara. Karena Daud bertanya, maka Papa bagaimana? Menjawab. Nah ini kekristenan. Ada dialog, ada dua arah. Maka itu siapa yang sesekian tahun jadi Kristen, doanya cuma minta nyerocot, amin, terus selesai. Gak pernah memberi kesempatan Papa bicara. Karena konsep agama yang kita pakai dalam hidup kita tidak pernah mendengarkan dia. Jawabannya jelas. Akhirnya Daud menang. Ayat 22. Berapa waktu kemudian, tidak lama, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencari lembah Refaim, enggak kapok, enggak tobat orang Filistin, sudah kalah masih nyerang lagi. Daud ngapain lagi? Coba lihat, ngapain lagi dia? Coba baca Alkitab surah 23. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Kalau Daud seperti kita, baru berapa waktu yang lalu diserang, dihadapi, maju dan menang. Kalau mengalami hal yang sama, toh tentara yang sama, kita tanya lagi tidak? Jawab, kita tanya lagi tidak berapa-apa? Enggak, maju aja. Tapi inilah sikap Daud yang begitu mengandalkan Papa di surga. Karena Daud bertanya, maka Papa menjawab, jangan maju. Ada strategi baru. Buat gerakan lingkaran, serang dari belakang begini-begini. Musuh kelabakan. Saudara, mari kita mulai hari ini hidup dalam kebenaran ini. Menjadikan Yesus segala-galanya buat kehidupan kita. Untuk tempat kita bertanya kepada Dia. Amin. Cari nanti di ayat di Alkitab ini. Kita akan menemukan bagian-bagian yang luar biasa.
mau memperhatikan semua itu, dan kita mau hidup di dalam semua firman Tuhan itu, maka Yesus akan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita.